Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Baru bisa ngonten kita, teman-teman. Tadi sebenarnya udah dari sore udah direncanakan, cuman gelap, mendung, mau hujan. Nah, udah difoto. Tadi kan libur, siang itu mau ngonten juga kok. Gimana ya kayak males banget, capek banget. Terus sore tadi udah prepare mau ngonten, menjawab pertanyaan teman-teman ini, ya kan. Juga malah udah gerimis mendung. Ya wes lah, alhasil kita malam aja, teman-teman. Jadi sesuai pertanyaan konco-konco, ya. Ada murai batu, dia posisinya lagi dorong bulu setelah mabung. Cuman punya riwayat itu sebelum mabung itu sulit on. Nah, pertanyaannya, apakah boleh siang hari diberikan kroto, terus malam harinya diberikan ulat hongkong, untuk pagi sore seperti biasa ya tetap jangkrik seperti itu. Jadi kalau ngomongin boleh dan enggaknya itu boleh, karena memang di waktu-waktu burung dorong bulu itu kan memang membutuhkan nutrisi lebih lah ya, nutrisi lebih, suplemen ya kan, kalau ada. Kalau enggak ya enggak usah. Yang jelas kita itu kayak memanfaatkan apa ya yang ada, seperti itu, teman-teman. Terus untuk perawatannya gimana? Kalau masalah dorong bulu itu kan ya full kerodong aja, full kerodong, tapi sempatkan itu setiap hari itu walaupun 10 menit itu dibuka seperti itu. Takutnya nanti burung karena ekstra fooding tinggi, yang bener dia itu posisi mabung ya, posisi dorong bulu kan masih posisi ya fase-fase mabung, belum selesai lah ya, teman-teman. Kalau kita juar semua ekstra fooding itu benar-benar dimaksimalkan, bahkan kalau saya bilang kan siang kroto, pagi sore jangkrik, malam ulat hongkong, ini kan bisa dikatakan itu dosis tinggi, teman-teman. Jadi kalau kondisi badannya memang mampu ataupun kuat nerima, ya kan, nerima nutrisinya ini itu aman-aman aja. Tapi kalau yang nggak kuat ini biasanya dia punya efek itu dia ngelowo. Nah, jadi untuk antisipasinya itu mungkin sore lah ya, itu dibuka sebentar, tapi disendirikan ya, tetap disendirikan tapi dibuka sebentar. Atau kesehariannya itu dikerodong tapi resletingnya dibuka. Nah, kayak kerodongnya itu dibuka sedikit lah, seperti itu, teman-teman. Maksud dan tujuannya apa? Jadi banyak ataupun ada sirkulasi udara yang masuk, seperti itu. Jadi nggak terlalu panas, seperti itu. Karena mengakibatkan apa? Burung jadi stres karena burung stres itu bukan banyakan, itu dari panas awalnya, kemudian ditemukan mandi, ya kan, tapi yang dominan ini untuk murai batu kan memang kayak panas di dalam kerodong, seperti itu pada umumnya. Cuma kan karena gini, kalau ngomongin penjemuran itu kan mungkin di waktu itu dia malah drop ya, karena dia murai batu istilahnya dijemur full itu kan drop, dia ngempos, bener-bener drop, turun tenaga, stamina nya juga drop pas pertama, seperti itu. Tapi kalau udah
ya terbiasa. Intinya itu semua burung itu memang berawal dari penjemuran, teman-teman. Kalau ngomongin di alamnya itu memang dia nggak pernah di tempat panas, dia itu cenderung di dekat-dekat sungai seperti itu, tempat adem seperti itu ya. Karena kan memang yang dibutuhkan murai batu ini kan memang, kalau ngomongin stamina itu bisa ya, kalau dipikir-pikir memang nggak masuk akal ya. Karena gini, murai batu kan seminggu itu nggak mungkin main setiap hari, paling juga tiga kali main, dalam artian itu 3 kali berangkat ya. Kalau setiap berangkat itu mungkin 1 season, 2 season, 3 season. Karena yang berperan penting itu untuk murai batu itu dari extra fooding, teman-teman. Kenapa saya bilang dari extra fooding? Bisa dikatakan murai batu itu membutuhkan nutrisi itu hampir 70% lah. Dari apa? Extra fooding. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin di alamnya itu, dia kan suka terbang sono terbang sini, ya kan, itu kan hanya teritorial saja. Kalau untuk narung bunyi tetap dari nutrisi, dari pakan, seperti itu. Apalagi burung di dalam sangkar, kan dia nggak bisa ngeremis, nggak bisa apa ya, ya istilahnya mencari makanan yang dia mau, mungkin kan seperti itu. Kalau di alam kan kayak serangga-serangga seperti jangkrik itu pasti, belalang, kayak kalajengking, terus kelabang, dia juga makan seperti itu. Cacingnya itu biasanya cacing-cacing yang di dekat sungai itu, di batu-batu, terus ngeremis seperti itu. Karena ya itu tadi, pengganti remisan itu kan yang dia butuhkan itu kan kalsiumnya, teman-teman. Makanya kalau murai batu diawali dengan jemur di waktu mabung pertama, jemur gantung ablak, jemur gantung ablak, itu jadikan burungan mapan, stamina bagus, istilahnya mental bagus. Target si pemilik ini setelah mabung baru masuk tahap masteran, ya kan, masteran mulai diisi, ya kan, seperti itu. Extra fooding ketika mabung jor, kita jor, nanti setelah dia selesai mabung itu kan staminanya juga bagus, seperti itu teman-teman, dan nutrisinya tercukupi. Jadi kalau ngomongin yaitu tadi, kalau ngomongin boleh sangat direkomendasikan. Lawang ada pertanyaan, kadang-kadang ada yang nanya gini, oh murai batu itu di full jangkrik bagus nggak? Ya bagus, dia memang pemakan serangga, bukan pemakan fur. Fur itu kan hanya pengganti, jadi pengganti pengisi, dalam artian waktu apa ya, siang hari mungkin dia lapar buat ngemil lah, tapi tetap makanan utama kan serangga, teman-teman. Seperti itu. Dan saya memang sangat merekomendasikan, yang penting jangan di full kerodong, apalagi kerodongmu itu pakainya yang tebel. Yang tebel itu kan jadi stres ya, gelap tebel, jadi dia kayak was-was seperti itu loh. Tetap bagus kerodong itu yang istilahnya jangan terlalu tebal lah. Kalau saya rekomendasikan sih tipis bahan batik seperti itu, jadi masih ada cahaya masuk ketika dia dalam kerodong. Dari luar kan nggak lihat dalam, tapi dia bisa mengintai dari dalam, seperti itu. Jadi dia merasa aman. Tapi kalau mbok kerodong full rapat, dia mendengar sesuatu masteran isian itu di dalam kerodong, kan dia was-was ada di sebelah mana ini musuhnya, seperti itu, ya kan. Apalagi bener yang didengar itu suara masteran, betul, karena yang
biasanya burung yang udah pernah dilombakan ataupun digantangan, kenapa di masterin itu agak sulit masuk ketika mabung. Satu, kerodongmu terlalu tebal, ya kan. Burung itu pernah dengar suara isian itu di gantangan, dibawakan oleh burung murai batu juga. Jadi yang dia pikir ketika di dalam kerodong itu ada musuhnya. Jadi dia was-was, malah jadi nggak masuk. Seperti itu. Makanya aku nyaranin kan memang kerodong-kerodong yang bisa dibilang ya tipis lah, nggak usah tebel-tebel. Jadi dia lebih menguasai loh teman-teman. Dia bisa mengamati dari dalam, ya kan. Kalau yang tebel dia kan gelap, dia rasa ketakutannya itu lebih tinggi. Maksudnya ketakutannya lebih tinggi, dari mana asal suara itu? Dia kan mencari-cari loh. Kan seperti itu. Kadang dia kalau yang kerodong tebel tahu-tahu langsung gua acor bunyi. Seperti itu. Jadi dia seperti malah tertekan. Itulah yang menyebabkan emosinya naik, merasa tertekan, suhu badan naik, panas, ya kan, di dalam kerodong juga panas, yang jadinya burung jadi stres. Kalau udah stres, depresi. Stres itu awalnya ngelowo karena kepanasan, depresi, cabut bulu. Seperti itu teman-teman. Jadi semuanya itu bisa dibilang ya kayak apa ya berhubungan lah. Rawatan, extra fooding, semuanya itu berhubungan seperti itu. Makanya aku nggak selalu ngerekomendasiin untuk kerodong-kerodong itu memang yang apa yang tipis saja. Karena apa? Ya kalau ada yang pakai kerodong tebel ya mungkin dia punya alasan lain ya. Tapi kalau saya pribadi cenderung ke kerodong tipis. Maksudnya kerodong tipis itu di rumah. Kalau di lapangan kan memang dia jadi bisa lihat burung lain. Jadi sistemnya itu burung itu akan menyerang dulu. Tapi kalau burung kerodongnya gelap, dia akan ngerasa langsung tertekan. Karena nggak tahu asal suara itu dari belah mana. Seperti itu juga ngaruh. Monggo dipikirkan lagi ya, atau bahasa elitnya itu dikaji ulang lah, seperti itu. Bener nggak sih? Coba dipikir-pikir lah. Kalau memang salah ya tolong koreksinya. Seperti itu. Ya mungkin itu ya masukan dari saya. Yang jelas aman selama yang diberikan itu serangga-serangga alami. Serangga-serangga alami yang dalam artian itu kayak kroto itu ya, utamanya kroto ya, itu nggak ada kayak pengawetnya lah, seperti itu. Bagus. Terus fur juga yang dosisnya tinggi, yang saya rekomendasiin di video ini nih ya, kalau mau beli. Saya nggak promo, tapi saya ini sebagai acuan ataupun contoh. Carilah fur yang berprotein tinggi. Di samping burung juga nutrisinya tercukupi, terpenuhi, ya kan, dan juga sebagai penunjang kecerdasan teman-teman. Seperti itu. Oke, sementara itu dulu masukan dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Aku tak istirahat dulu karena di sini udah jam 12 kurang seperempat. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.